Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ke-9. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, membahas, dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk menghidupi dan mengerjakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum, anugerah yang diberikan kepada semua manusia, siapapun dia. Anugerah umum ini bisa dipelajari dari berbagai sumber, terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Siapa yang bekerja lebih keras dan siapa yang berusaha lebih keras pasti akan unggul untuk mengerjakan anugerah umum ini. Tetapi ada yang namanya anugerah khusus, suatu anugerah yang diberikan hanya kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya terdapat dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup, terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Dalam program ini kita akan mempelajari tentang anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tema pada episode kali ini adalah pria yang sejati. Jadi manusia adalah pria dan wanita yang merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah ciptaan yang paling istimewa, ciptaan yang diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah sebagai pencipta. Maka pada episode kali ini kita khusus akan membahas tentang pria yang sejati. Dasar pembahasan kita adalah dari Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan adalah orang laki-laki atau pria yang berbahagia. Maka pada episode kali ini kita akan membahas dan memikirkan siapakah pria yang sejati atau seperti apakah pria yang sejati di hadapan Allah. Supaya sebagai pria kita bisa maksimal sebagai prianya Allah. Mari kita akan mempelajari dan masuk ke materi secara perlahan-lahan. Kita mohon bimbingan dari Roh Kudus, pencerahan dari Roh Kudus, agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kita dan semakin meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kejantanan semu pria. Jadi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, pria kehilangan kesejatiannya. Apa yang rancangan Allah semula itu melenceng. Yang tersisa hanyalah kejantanan semu dari pria. Jadi pria mengukur kejantanan dengan cara yang salah atau cara yang semu. Pria mengukur kejantanan dengan cara membesarkan otot-ototnya agar terlihat gagah. Ada juga pria yang menghias atau mendandani penampilannya agar terlihat menarik, terlihat tampan. Pria juga mengukur kejantanan dari banyaknya uang yang didapat, materi yang didapat, jumlah kekayaan yang didapat. Pria juga mengukur kejantanan dan kesejatian dari kekuasaan yang cenderung absolut dan otoriter. Bahkan ada juga sebagian pria yang mengukur kejantanannya dari banyaknya atau keberhasilannya dalam menarik banyak wanita. Contoh-contoh ini adalah contoh dari semua tentang kejantanan semu dari seorang pria yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi pada kali ini kita akan membahas dan memikirkan apa sih sebenarnya pria yang sejati itu di hadapan Allah. Siapakah pria yang sejati di hadapan Allah? Pria yang sejati di hadapan Allah yang pertama adalah
sembuh dari dosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Seorang pria sejati harus sembuh dari dosa. Pada episode sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa sembuh dari dosa. Maka salah satu dari kriteria seorang pria sejati adalah sembuh dari dosa. Dengan sembuh dari dosa, maka seorang pria akan maksimal menjalankan perannya di dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, lingkungan, bangsa dan negaranya. Dengan sembuh dari dosa, maka hubungan pria dengan Allah Sang Pencipta menjadi kembali pulih, kembali normal. Maka pria akan bisa menjalankan perannya menjadi seorang pria yang sejati, pria yang ilahi. Pemimpin dengan spirit melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sejatinya pria adalah seorang pemimpin. Sejatinya pria terpanggil sebagai seorang leader. Hanya setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, leader atau pemimpin atau model kepemimpinan dari pria melenceng dari tujuan semula. Pria cenderung memimpin dengan otoriter, dengan absolut, tidak bisa dikritik, memimpin dengan sesuka hati, karena sudah jatuh ke dalam dosa. Seharusnya kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang dikombinasikan dengan spirit melayani, seperti Kristus, seorang pemimpin yang melayani. Dengan spirit melayani, maka akan menghadirkan suatu model kepemimpinan yang ilahi, di mana pemimpin akan menjadi contoh dan teladan yang sejati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin akan dihormati, dihargai, dan disegani oleh semua yang dipimpinnya. Pemimpin akan begitu berwibawa di hadapan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin akan menjadi seorang yang rela untuk melayani, bahkan berkorban untuk semua orang-orang yang dipimpinnya. Itulah kepemimpinan pria yang sejati, suatu kepemimpinan yang dikombinasikan dengan spirit melayani. Memiliki penolong yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menjadikannya penolong baginya yang sepadan dengan dia." Idealnya, pria yang sejati akan memiliki penolong yang sepadan, yaitu seorang istri. Istri yang dikaruniakan kepada seorang pria adalah teman pewaris kasih karunia. Istri bukanlah sekedar tempat pemuasan kebutuhan seksual. Istri bukanlah sekedar teman untuk terhindar dari rasa kesepian. Istri bukanlah sekedar hanya untuk membantu kita mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tetapi esensi yang jauh dari itu, istri adalah penolong dari pria, penolong yang sepadan. Sebagai pria yang sejati, kita harus rela untuk mau ditolong oleh istri kita, membagikan semua hal-hal yang esensial kepada istri kita, mencurahkan isi hati kita yang esensial kepada istri kita. Sama-sama suami dan istri sudah menjadi satu daging di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatunya akan di-sharekan dengan istri, dibagikan dengan istri, supaya istri bisa menjadi penolong buat kita para pria, sehingga kita bisa maksimal dalam menghadapi
dan memimpin di dalam keluarga. Karena istri adalah penolong yang sepadan yang diberikan Tuhan kepada seorang pria. Menjadikan keluarga sebagai sumber utama kebahagiaan. Amsal 11 ayat 29 bagian yang A. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Tidak salah kalau seorang pria mendapatkan kesenangan dari hobinya. Tidak salah kalau seorang pria mendapatkan kesenangan dari pergaulannya. Juga tidak salah kalau seorang pria mendapatkan kesenangan dari pekerjaannya, dari bisnisnya. Tetapi seorang pria sejati, seorang prianya Allah, akan selalu menempatkan keluarganya sebagai sumber utama kebahagiaannya. Seorang pria sejati akan selalu rindu, akan selalu kangen, bercengkrama, dan bermesraan dengan istrinya. Seorang pria sejati akan selalu rindu, akan selalu kangen untuk bermain, bercanda dengan anak-anaknya. Seorang pria sejati akan selalu kangen dengan suasana rumahnya, karena di dalam rumahnya ada suasana yang membuat atau menjadi suatu sumber utama kebahagiaan dari pria sejati ini. Maka seorang pria sejati adalah seorang pria yang menjadikan keluarganya sebagai sumber utama kebahagiaannya. Karena di dalam keluargalah unit atau Tuhan menitipkan kepada pria supaya keluarga ini bisa menjadi suatu keluarga yang ilahi, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dipimpin oleh seorang pria yang sejati. Berperan sebagai imam dalam keluarga. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Seorang pria sejati sadar kalau dirinya adalah imam di dalam keluarganya. Seorang pria sejati akan selalu membawa keluarganya kepada Tuhan, selalu menguduskan keluarganya, mendoakan istri dan anak-anaknya agar mereka selalu kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Seorang pria sejati akan selalu menjaga kekudusan keluarganya, supaya perkenanan Tuhan selalu ada dan hadir dalam kehidupan rumah tangganya. Pria sejati adalah seorang imam di dalam keluarga. Imam yang memimpin keluarganya untuk selalu datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah, mengaku dosa, supaya selalu ada perkenanan Tuhan di dalam keluarganya, agar keluarganya selalu menjadi keluarga yang ilahi. Inilah salah satu peran dari seorang pria sejati, yaitu berperan sebagai imam di dalam keluarga. Yang terakhir, pria sejati berperan sebagai nabi dalam keluarga. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Seorang pria sejati sadar kalau dirinya adalah seorang nabi di dalam keluarganya. Seorang nabi yang merupakan kepanjangan dari lidah dan mulut Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di dalam keluarganya. Seorang nabi yang bertanggung jawab untuk mengajarkan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan kepada keluarganya. Terus menerus dan berulang-ulang mendidik anak-anaknya, mengajar anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang kelak akan menjadi anak-anak yang berguna di
di dalam setiap aspek kehidupan. Seorang pria sejati adalah seorang nabi di dalam keluarganya, terus menerus menuntun dan mengarahkan keluarganya, mengarahkan istri dan anak-anaknya, mengajarkan firman Tuhan, menanamkan prinsip-prinsip kerajaan sorga di dalam keluarganya, agar keluarganya menjadi suatu keluarga yang ilahi dan menjadi suatu keluarga yang merupakan suatu keluarga yang menjadi garam dan terang di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam lingkungannya. Inilah peran terakhir dari seorang pria sejati, di mana seorang pria sejati berperan sebagai nabi di dalam keluarganya, supaya keluarganya menjadi garam dan terang dunia. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Semoga kiranya program ini bisa menjadi berkat buat kita semua, meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa kembali pada episode-episode yang berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.